Kita baca sejarah, tinggal menghitung berapa hari lagi, maka hari raya Korban yang insya Allah jatuh pada hari Kamis tanggal 29 tahun 2023 besok, atau bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Di dalam Islam ada yang kita kenal dua hari raya. Pertama, hari raya Idul Fitri, di mana umat Islam akan dilihat oleh Allah siapa di antara kita orang-orang yang memang sungguh-sungguh beriman untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian hari raya Idul Kurban, Allah jelaskan atas peristiwa Nabi besar Allah Ibrahim dengan putranya Ismail alaihissalam. Di situ Allah mengajarkan kepada kita, Inna a'tainakal kautsar. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad, atau begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, artinya kalau begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat dan berkorbanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari raya Korban yang kita kenal dengan peristiwa pemotongan Nabi Allah Ismail oleh ayahnya Ibrahim, singkat cerita digantikan oleh Allah dengan seekor kambing atau domba. Dari peristiwa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim itu mengajarkan kepada kita sampai kemana nilai-nilai kecintaan dan iman kita kepada Allah. Kalau kita baca sejarah, sejak dari Nabi Adam alaihissalam diciptakan jarak sampai kepada Nabi Nuh itu 1000 tahun jaraknya. Jarak Nabi Nuh dengan Nabi Allah Ibrahim juga 1000 tahun. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa alaihissalam 750 tahun. Jarak Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi yang ke-24, Nabi Isa alaihissalam 1500 tahun. Sejak dari Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad dilahirkan sebagai penutup para nabi, jarak kenabian Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Sekarang tahun 2023 Masehi. Artinya lebih kurang 1452 tahun yang lalu Rasulullah itu telah ada dan meninggalkan kita. Artinya kalau kita tambahkan jumlah masa riwayat kepemimpinan sejak dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, lebih kurang 6300 tahun yang lalu. Nah, peristiwa pemotongan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya Nabi Allah Ibrahim terjadi lebih kurang 4300 tahun yang lalu. Lalu kita akan bertanya, ada berapa jumlah para nabi dan rasul? Dalam sebuah hadis diriwayatkan ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, ada berapa para nabi?" Rasulullah menjawab, ada 315 nabi. Kemudian sahabat pun bertanya lagi dalam riwayat yang lain, ada berapa ya Rasulullah para nabi dan rasul itu? Rasulullah menjawab, ada 124.000 nabi di dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah,
Ada 124.000 para nabi dan rasul. Dari 124.000 itu yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi, sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kita kecilkan lagi. Dari 25 nabi, sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nabi yang ke-25, penutup di akhir zaman, ada 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi. 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi itu, ulul azmi adalah dari 124.000 nabi, dikecilkan menjadi 25 nabi dan rasul. Kemudian Allah pilih lagi dari 25 itu 5 yang mendapat gelar ulul azmi. Ulul azmi itu artinya para nabi dan rasul yang telah begitu banyak mendapatkan ujian dan cobaan yang Allah berikan, Pak. Siapa kelima nabi ini? Pertama, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Kalau ada pertanyaan, dari 25 nabi kemudian dikecilkan menjadi 5 nabi, ada satu dari semua kesimpulan para nabi dan rasul 124.000 itu, hanya satu nabi yang mendapat gelar sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi yang mendapat gelar sallallahu alaihi wasallam, penutup dari semua para nabi. Kenapa? Karena hanya Nabi Muhammad yang mendapat gelar rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua semesta alam ini, Pak. Kembali kepada peristiwa Nabi Allah Ibrahim, itu sejarahnya saja. Nah, hari raya Korban yang kita kenal dengan pemotongan Ibrahim kepada putranya Ismail, kemudian digantikan dengan seekor kambing atau domba. Pertanyaannya adalah, kenapa peristiwa ini terjadi? Singkat saja kita potong. Nabi Ibrahim itu walaupun nabi, dia bukan malaikat. Nabi Ibrahim itu walaupun kekasih Allah, dia bukan malaikat. Nabi Allah Ibrahim itu walaupun seorang nabi yang mendapat gelar ulul azmi, dia adalah manusia biasa sama seperti kita, tidak pernah luput dari salah dan dosa, Pak. Sehingga dalam sejarah Islam, Nabi Allah Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, lebih kurang sudah 80 tahun menikah, tapi tidak dikaruniai seorang anak. Tapi Nabi Allah Ibrahim dikenal seorang yang kaya akan hewan ternaknya, Pak. Di dalam sejarah Islam begitu banyak harta hewan ternak yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim. Bayangkan, tidak usah kita hitung berapa jumlah hewan ternak Nabi Allah Ibrahim. Anjing untuk menjaga peliharaan Nabi Allah Ibrahim, hewan ternaknya saja di dalam sejarah berjumlah 12.000 anjingnya saja, apalagi hewan ternaknya. Tapi Nabi Allah Ibrahim tidak punya seorang keturunan. Setiap tahun Nabi Allah Ibrahim, dia lalu mengorbankan harta hewan ternak yang beliau miliki. Setiap tahun Nabi Allah Ibrahim korbankan 1000 kambing, 100 onta dan 300 domba. Setiap tahun, Pak. 100 onta, 300 domba, 1000 kambing yang dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim. Semua dagingnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Artinya kalau kita mengambil sebuah hujah, dalil dari apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim, tidak terbatas berapa kita harus banyak mengeluarkan harta untuk berkorban. Mau 1 ekor sapi, mau lebih, mau sebanyaknya, tidak menjadi masalah asal kita mampu. Tetapi kita umat di akhir zaman diajarkan 7 sapi boleh 7 orang,
Satu ekor kambing boleh satu orang, tapi kalau merujuk kepada Nabi Allah Ibrahim sebanyak-banyaknya, karena Allah akan melihat kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim setiap tahun berkorban, memotong hewan korban 100 onta, 300 domba dan 1000 kambing, kemudian semua dagingnya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Manusia, sahabat-sahabatnya memuji, Ibrahim, begitu mulianya perbuatanmu, semua hewan ternakmu kau potong, lalu kau berikan dagingnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manusia dipuji. Tidak hanya manusia, malaikat Jibril pun turun ke dunia memuji kemuliaan Nabi Allah Ibrahim. Wahai kekasih Allah Ibrahim, begitu mulianya kau mengorbankan hewan ternakmu untuk orang-orang yang berhak menerima. Karena Nabi Allah Ibrahim, walaupun seorang nabi, dia bukan malaikat, muncul naluri manusianya. Dijawabnya kepada malaikat Jibril, Jibril, jangankan hewan ternak yang saya potong, andaikan saya punya anak pun akan kupotong demi kecintaan dan ketakwaanku kepada Allah. Itu manusianya muncul. Rasa manusianya muncul. Tapi ada kalimat, jangankan hewan ternak, andaikan saya punya seorang anak pun akan kukorbankan demi kecintaan dan ketakwaanku kepada Allah. Ada kalimat cinta dan takwa kepada Allah. Lalu apa maknanya dari ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini? Hari berganti hari, bulan pergi berganti tahun. Singkat cerita, menikahlah Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Hajar, lalu dikaruniai seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam. Allah kasih keturunan Nabi Allah Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Ketika Nabi Allah Ibrahim usia anak-anak, dijelaskan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'usya, ketika Nabi Allah Ibrahim digambarkan lebih kurang usia anak-anak dan sudah mengerti akan hakikat hidup, Nabi Allah Ibrahim bermimpi pada malam ke-8 Zulhijjah. Apa mimpi Nabi Allah Ibrahim? Ibrahim, bayar nazarmu. Itu di dalam mimpi malam ke-8 Zulhijjah. Nabi Ibrahim merenung, ya Allah, ini datang dari Allah atau dari setan? Pada malam ke-9 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim pun bermimpi yang sama. Ibrahim, bayar nazarmu. Ibrahim pun bertanya, ya Rabb, apakah ini mimpi datang dari Allah atau dari setan? Masih ragu. Pada malam ke-10 Zulhijjah, makanya hari raya Idul Adha itu diperingati pada hari ke-10 Zulhijjah. Ibrahim, bayar nazarmu. Nabi Allah Ibrahim baru ingat, dulu ketika saya belum punya anak memotong hewan korban, Jibril turun, jangankan anak, jangankan hewan ternak, anak pun akan kukorbankan. Dia ingat ucapan itu, Pak. Jadi kalau dari peristiwa ilmu fikih, sesuatu yang memang hukumnya tidak menjadi wajib, kalau kita ucapkan menjadi sebuah nazar, maka dia berkedudukan menjadi sebuah hukum yang wajib, Pak. Dan pada malam 10 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim bahwa itu memang mimpi yang datang dari Allah atas ucapannya ingin memotong Ismail. Ditemuinya putranya Ismail tadi dalam surat As-Saffat ayat 102 ini. Dia berkata kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi Allah perintahkan kepada ayahmu Ibrahim untuk memotongmu, ya nak. Coba kita bayangkan bagaimana jawaban Ismail, seorang anak yang bakal kelak menjadi seorang nabi. Dan dia anak yang penuh ketaatan dan kecintaan kepada Allah, ketika ayahnya berkata, wahai Ismail, ayah bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk memotongmu. Ismail kecil menjawab, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni
insyaallah minas shabirin. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, lakukan. Dan saya, bahasa kitanya Ismail, kalau memang itu perintah Allah, lakukan. Saya ikhlas. Insya Allah saya dan ayah akan termasuk minas sabirin, golongan orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Kesimpulannya kita ambil sedikit saja. Apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada kita? Pertama, peristiwa hari raya Korban mengajarkan kepada kita manusia supaya kita ini jangan sombong. Bersihkan hati kita dengan cara mengeluarkan sebagian harta kita berkorban di jalan Allah, supaya kita jangan sombong. Nabi Allah Ibrahim 1000 kambing, 300 domba, 100 onta dia. Sebagai naluri manusia sedikit sombong berucap. Kita baru 1 ekor kambing, 1 sapi, 7 orang sudah sombong. Jadi peristiwa ini mengajarkan bersihkan hati kita untuk membuang sifat-sifat dunia agar menuju pada sifat Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Mari di hari raya Korban nanti, kalau kita punya sebagian rezeki yang kita miliki, berbagilah kepada saudara-saudara kita di hari raya. Dengan mengeluarkan hewan ternak, memotong korban. Tidak bisa 1 ekor sapi, 1 ekor kambing. Tidak bisa 1 ekor kambing, cukup kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hari-hari yang lainnya Allah ijabah dan Allah luaskan rezeki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.